Sambuddhasa. Mano Pubbang Kama Dhamma, Mano Setha Mano Maya, Mana Sace Padutena, Bhasatiwa Karotiwa, Tatonang Dukaman Weti, Cakangwa Wahato Padang. Selamat datang di program Dhamma Pada. Yang baru saja dibacakan adalah syair pertama dari 423 syair Dhamma Pada. 26 bab pertama disebut Yamaka. Yamaka memiliki arti syair yang kembar atau berpasangan. Hal ini karena Yamaka Waga terdiri dari 10 pasang syair. Keseluruhan bab ini menyajikan kemungkinan-kemungkinan perilaku yang dilakukan manusia. Masing-masing perilaku membuahkan hasil yang berbeda. Bait pertama secara singkat menjelaskan etika, sistem filosofi agama Buddha. Mari kita coba untuk memahami makna ayat pertama ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Untuk mempermudahnya, kita dapat mengatakan bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Ada cerita bagus yang berhubungan dengan ini. Kisah ini hampir berusia 2600 tahun yang lalu. Suatu hari, seorang biku bernama Cakupala. Biku Cakupala adalah seorang biku yang buta. Biku Cakupala datang untuk memberi hormat kepada Sang Buddha di Wihara Jetawana, India. Di malam hari, ketika ia sedang berjalan mondar-mandir dalam meditasinya, dia secara tidak sengaja menginjak beberapa serangga. Di pagi hari, beberapa biku yang lain melihat serangga itu telah mati. Mereka salah paham bahwa itu adalah tindakan dari biku Cakupala. Para biku yang lain pun melapor kepada Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan bahwa sebagai seorang arahat atau seorang yang sudah tercerahkan, biku Cakupala ini tidak memiliki niat membunuh apapun, dan ia tidak bersalah melakukan akusala kama atau perbuatan tidak bajik. Para biku kemudian bertanya kepada Sang Buddha mengenai alasan kebutaan biku Cakupala. Sang Buddha mengungkapkan karma dan hasil karma dari kehidupan sebelumnya. Biku Cakupala pernah menjadi dokter pada salah satu kelahiran sebelumnya. Suatu kali, dia sengaja membuat pasien wanita menjadi buta. Dokter ini pada awalnya menyembuhkan, tetapi pasien ini mengingkari janjinya dan menipu dokter. Sang dokter tahu bahwa pasien itu telah menipu dia, sehingga dokter ini ingin membalas dendam. Dia memberikan cairan atau obat-obatan lain yang membuat wanita tersebut menjadi buta total. Sebagai akibat dari karma jahat atau perbuatan dosa inilah, dokter ini kehilangan penglihatannya berkali-kali pada kelahiran selanjutnya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan Mano Pubbang Kama Dhamma? Pikiran adalah cikal bakal dari setiap tindakan dan pikiran. Dhamma adalah istilah khusus yang memberikan banyak arti. Artinya alam doktrin, agama, kondisi mental, fenomena alam, hukum kosmis, kitab suci, kebenaran, filsafat moral, dan lain-lain. Di sini digunakan dalam pengertian hukum karma yang menunjukkan singkatan kehendak atau cetana dan kondisi mental yang menyertai dan ditemukan dalam jenis kesadaran moral atau amoral tertentu. Dhamma yang dijelaskan dalam ayat ini terkait dengan kondisi mental yang jahat. Tanpa pikiran atau kehendak atau kesadaran, tidak ada kondisi mental seperti itu yang muncul. Oleh karena itu,
pikiran adalah pelopor dari semua kondisi mental, entah itu baik ataupun buruk. Cetana atau kehendak memainkan peran utama dalam semua kondisi mental. Sang Buddha dengan tegas menjelaskan hal ini. Wahai para biku, saya mengatakan bahwa cetana atau kehendak adalah karma. Ini adalah elemen utama dari melakukan perbuatan. Pikiran mengatur dan membentuk tindakan kita. Dhammapada Takata memberikan makna 4 kali lipat dari istilah dhamma. Yang pertama, guna dhamma atau perilaku baik. Yang kedua, desana dhamma atau khotbah atau instruksi moral. Yang ketiga, pariyati dhamma yang berarti kumpulan 9 kitab suci Buddhis. Yang keempat, nisata dhamma yang berarti hukum kosmik. Dhamma atau dharma dapat diterjemahkan sebagai ajaran Sang Buddha. Dhamma secara harfiah berarti apa yang menopang atau menjadi landasan. Dar berarti menahan atau menopang. Dengan kata lain, pengalaman indera. Pengalaman ini adalah dasar dari semua keberadaan. Dhamma adalah pengalaman yang mendasari semua hal-hal lainnya. Mano seta mano maya berarti bahwa pikiran adalah pelopor dari semua faktor mental atau penyerta batin cetasikas. Semua kondisi mental adalah hasil dari pikiran atau manomaya. Dan tanpa pikiran, tidak ada kondisi mental yang muncul. Pikiran adalah yang paling dominan. Ini adalah penyebab dari 3 fenomena atau kejadian mental lainnya, yaitu perasaan, wedana, pencerapan, sanya, dan bentuk-bentuk pikiran, sankara. Ketiganya memiliki pikiran atau kesadaran atau winyana sebagai sumbernya. Pelopor, karena meskipun mereka muncul bersamaan dengan pikiran, mereka tidak dapat muncul jika pikiran tidak muncul. Mana sace padutena, artinya pikiran yang tidak bersih dan tercemar atau pikiran yang jahat. Biasanya pikiran asli seorang bayi adalah murni dan tidak tercemar. Tetapi dengan berlalunya waktu, pikiran akan tercemar oleh noda-noda kecil dan kekotoran batin. Jika seseorang berbicara dengan pikiran jahat, berbohong, mempraktikkan ucapan jahat, menggunakan kata-kata kasar, dan terlibat dalam pembicaraan yang tidak benar. Dengan demikian, ia mengumpulkan karma jahat dan energi tidak baik atau akusala sakti yang menentukan nasib penderitaannya. Jika seseorang melakukan perbuatan dengan pikiran yang tercemar, ia menggunakan energi-energi tidak baik atau akusala. Energi tidak baik inilah yang mendasari kehidupan kita dalam berbagai kelahiran dan membuahkan hasil yang tidak baik. Orang yang penuh dengan energi dosa akan terlahir kembali di alam manusia dengan kondisi menderita atau tempat yang tidak layak untuk ditinggali, atau terlahir kembali di 4 alam sengsara. 4 alam sengsara tersebut adalah niraya atau neraka, tiraca yoni, kelahiran kembali sebagai hewan, peti wisaya atau peta yoni, kelahiran kembali sebagai hantu, dan asura yoni sebagai raksasa. Kelahiran kembali di asura yoni dianggap sebagai salah satu dari 4 kelahiran kembali yang tidak bahagia atau karma tidak baik yang terjadi setelah kematian. Oleh karena itu, yang harus kita pahami dari cerita Cakupala yang merupakan cerita yang berhubungan dengan syair pertama dari Dhammapada adalah bahwa kehendak kita atau cetana akan secara langsung menentukan masa depan kita, mungkin di dunia yang bahagia atau keadaan yang menyedihkan. Jadi, bagian terpenting dari hidup kita harus menjaga keinginan kita
untuk kebahagiaan masa depan. Ini secara eksplisit menunjukkan akibat yang tak terelakkan dari karma jahat dan karma baik. Mano bubang gama dhamma, mano seta mano maya, mana sace pasanena, ba satiwa karo tiwa, tatonang sukaman wedi, cayawa anapayini. Artinya, pikiran adalah cikal bakal semua kondisi mental. Pikiran adalah yang utama. Pikiran membentuk mereka. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran murni, maka kebahagiaan mengikutinya, seperti bayangan seseorang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ada kisah yang berhubungan dengan ayat Dhammapada ini, cerita tentang Mata Kundali. Mata Kundali adalah seorang Brahmana muda. Ayahnya sangat pelit dan tidak pernah memberikan apapun dalam bentuk sedekah. Bahkan perhiasan emas untuk anaknya sendiri dibuat sendiri untuk menghemat biaya pengerjaan. Ketika putranya menderita penyakit kuning, ia tidak berkonsultasi dengan dokter. Kemudian ketika Mata Kundali hampir meninggal, ia pun dibawa ke beranda rumahnya. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang datang ke rumahnya tidak ada yang melihat harta miliknya. Sang Buddha melihat kondisi Mata Kundali melalui meditasi welas asihnya. Sang Buddha berdiri di dekat pintu Mata Kundali dan memancarkan seberkas cahaya untuk menarik perhatian pemuda itu. Mata Kundali merasa sangat bahagia dan meninggal dunia dengan bakti kepada Sang Buddha. Ia terlahir kembali di alam surga Tawatimsa. Dari alam surganya, Mata Kundali melihat ayahnya sedang berkabung atas pemakaman dirinya. Kemudian ia muncul di hadapannya dan menasihati ayahnya. Ayah, kunjungilah Sang Buddha, persembahkanlah makanan, setia, dan dengarkanlah Dhamma. Setelah mendengar hal itu, ayah Mata Kundali berlatih seperti apa yang disarankan oleh putranya. Kemudian menyumbangkan sebagian besar kekayaannya kepada Sangha, para biku, dan Buddha. Kemudian ia menjadi menyadari nilai dari mengikuti Dhamma. Apa yang dimaksud dengan mana sace pasanena? Artinya dengan pikiran murni. Jika seseorang berbicara dengan pikiran murni, dia berbicara tentang hal-hal yang baik, tidak pernah berbohong, dan kata-katanya sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jika seseorang bertindak dengan pikiran yang murni, ia melakukan perbuatan baik dan tidak pernah mempraktikkan pembunuhan, pencurian, perbuatan seksual yang salah, atau perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ia bebas dari keinginan atau keserakahan atau anabija sampai batas tertentu, dan ia menghindari kebencian, avyapada, dan terlibat tanpa kekerasan atau avihimsa. Oleh karena itu, jelas bahwa kita semua memiliki dua jenis hati. Yang pertama, hati yang murni atau pikiran yang murni. Dan yang kedua, hati yang tidak murni atau pikiran yang tidak murni. Sebagaimana dijelaskan dalam Buddhisme Zen, hati yang murni atau pikiran yang menyenangkan memberi kita kebahagiaan dari pagi hingga sore hari. Sedangkan hati yang tidak murni atau pikiran yang tidak menyenangkan memberi kita penderitaan setiap menit. Itu akan membawa kita kepada situasi mental seperti neraka. Hati yang tidak murni itu sedang menuju ke keadaan yang menyedihkan setelah kematian. Tato nang sukaman weti, cayawa anapayini. Kebahagiaan dari perbuatan dan pikiran baik mengikuti orang tersebut seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Komentar Pali menjelaskan Caya nama sari rapati bada. Bayangan berarti bahwa ia terikat pada tubuh fisik kita. Sare gacante gacati. Ketika tubuh pergi, dia pergi.
Titante titati, ketika tubuh menetap, tubuh tetap. Nisi dante nisi dati, ketika tubuh duduk, ia juga duduk. Jadi perpisahan tidak diharapkan. Jasa dan energi kebajikan kita adalah seperti itu. Mereka menemani perjalanan samsara kita dalam lingkaran tak berujung dari kelahiran dan kematian kita yang berulang. Terima kasih.